Kita bahas soal nomor 1, modern humans, who first appeared about 600,000 years ago, blank Homo sapiens. Modern humans ini sebagai subjek, kemudian ada koma, kemudian who ini adalah conjunction, first appeared-nya ini adalah verb, first-nya ini adalah adverb, menjelaskan ini, sampaikan saja. About 600 years ago ini adalah prepositional phrase. Nah, kemudian ada koma lagi. Kemudian di sini isinya adalah subclause. Jadi ini adalah subclause yang berupa adjective clause. Nah, berarti kalau ini subclause-nya, maka ini adalah subjek dari main clause-nya. Maka di sini yang kita butuhkan adalah verb dari main clause. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita cari yang verb. Kalau yang A, calling, itu adalah verb ing. Verb ing itu bukan verb. Were called, nah were called ini adalah pola pasif, jadi ini adalah verb. They called ini adalah subjek plus verb. They were called ini adalah subjek plus verb tapi pakai yang pasif. Nah, kita tidak butuh subjek, kita cuma butuh verb. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2, the first writing blank evidence of is on Mesopotamian clay tablets. Kita analisis soal ini. The first writing ini adalah subjek, blank, kemudian evidence. Nah, kita evidence ini kita belum tahu, lewati dulu. Oh ya, evidence ini satu pasangan dengan of. Jadi of-nya ini bukan of dari preposisi, anggap aja of-nya ini saat bagian satu kata dengan evidence. Is-nya ini adalah verb. On Mesopotamian ini adalah Mesopotamian clay tablets, ini adalah prepositional phrase. Nah, kita sudah punya subjek sama verb dari main clause. Nah, jika kita lihat di sini, kita membutuhkan subclause. Jadi kita membutuhkan anak kalimat. Karena kita membutuhkan subclause, maka di sini kita butuh conjunction plus subjek plus verb. Kita cari yang conjunction subjek verb. Kalau yang A, we ini adalah subjek, ini salah. Kalau yang B, that we ini adalah conjunction plus subjek, ini juga salah. Kalau yang C, has ini adalah verb, berarti ini salah. Kalau yang D, that we have ini, that-nya adalah conjunction, we-nya ini adalah subjek, have-nya adalah verb, maka D benar. Selanjutnya nomor 3, blank drought resistant plants which store water in flaccid tissue. Oke, bla bla bla, drought resistant plants ini adalah, ini kita simpan dulu karena kita tidak tahu, kemungkinan ini adalah objek tapi kita lewati dulu aja. Which ini adalah conjunction, store ini adalah verb, artinya menyimpan, water ini adalah objek, in flaccid tissue ini adalah prepositional phrase. Jadi ini adalah pola dari RPS. Nah, kita sudah punya subclause di sini. Maka yang depan ini pasti main clause. Kalau main clause, maka kita di sini butuhnya pola subjek verb. Kemudian ini dia akan menjadi objek. Kalau yang A, succulents are, ini adalah subjek plus verb, jadi A benar. Kalau yang B, succulents, ini cuma subjek saja. Kalau yang C, subjek plus verb, they are succulents. Nah, ini juga benar. Kalau yang D, succulents which are, succulents ini subjek, which ini conjunction, are-nya ini verb, ini salah. Nah, sekarang kita analisis antara A sama C. Nah, kalau grammarnya sama, berarti kita harus pakai makna. Kalau yang A, sukulent adalah tanaman anti
anti kekeringan, yang menyimpan air di dalam dagingnya. Kalau yang C, mereka adalah sukulen. Nah, kalau mereka adalah sukulen, ini masalahnya, oh ya, di sini kita sudah punya ini. Sudah punya tricomplement. Sedangkan di sini kita sudah punya objek. Oh, sorry. Di sini bukan objek, di sini ternyata tricomplement. Nah, kita sudah punya tricomplement, jadi kita tidak butuh tricomplement lagi. Oke, jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 4. Benjamin Kabelski, whom blank as Jack Benny was a famous comedian in vaudeville and on radio and television. Benjamin Kabelski ini adalah subjek. Whom ini adalah conjunction. Nah, di sini ada koma, perhatikan. As Jack Benny ini adalah prepositional phrase, terus ada koma lagi. Was ini adalah verb. A famous comedian ini adalah tricomplement. In vaudeville ini adalah prepositional phrase. And-nya ini adalah conjunction fun voice. Dia menghubungkan antar prepositional phrase. Jadi menghubungkan antara in vaudeville sama on radio. Kalau yang N-nya ini menghubungkan antar noun yang di sini. Jadi langsung semua aja. Oke, sekarang kita punya subjek sama verb. Mereka adalah subjek dari main clause dan verb dari main clause. Maka di sini kita punya conjunction, maka di sini kita butuhnya adalah karena whom ini adalah pola conjunction dari RPO, maka di sini butuh conjunction subject plus verb. Berarti kita butuh mencari jawaban subject plus verb. Kita cari jawabannya. Kalau yang A, most people's knowledge. Most people knowledge ini adalah artinya pengetahuan sebagian besar orang. Dia ini sebagai subjek, dia sebagai kata benda. Jadi ini noun phrase. Jadi salah. Kalau yang B, most people know ini adalah subjek plus verb. Know-nya ini adalah verb, jadi benar. Kalau yang C, knowing most people. Knowing ini adalah verb ing, kemudian plus objek. Nah, ingat verb ing itu bukan verb asli. Kalau cuma verb ing aja, jadi ini salah. Ini sebenarnya namanya adalah gerund. Kalau yang D, the knowledge of most people, ini adalah noun. Kemudian ini noun phrase, yang ini adalah prepositional phrase. Jadi tidak ada verb di sini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita bahas soal nomor 5. Blank that hunt other animals tend to have very narrow, sharp, curved claws. Pada kalimat ini, that ini adalah conjunction. Hunt ini adalah verb. Other animals ini adalah objek. Nah, tend ini adalah verb 2, jadi dia adalah verb. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau yang ini adalah subclause, anak kalimat. To have ini adalah to infinitive. To diikuti verb 1. To infinitive. Very narrow, sharp, curved clause ini adalah objek dari to infinitive-nya. Jadi anggap aja semuanya to infinitive. Nah, kita sudah punya subjek dari main clause. Subjek dari subclause, maka yang ini adalah verb dari main clause. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau yang di sini isinya adalah subjek dari main clause. Kita cari yang berposisi sebagai subjek. Kalau yang A, for dinosaurs, for ini adalah preposisi. Jadi ini adalah prepositional phrase. Ini salah. Kalau yang B, dinosaurs are noun, dinosaurus subjek, are noun ini verb. Ini juga salah, kita tidak butuh verb. Kalau yang C, dinosaurs ini adalah noun, dia berposisi sebagai subjek, jadi C benar. Kalau yang D, like dinosaurs, like ini adalah preposisi, dinosaurs ini adalah noun. Jadi D salah. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 6. The first eyeglass had convex lens for the age who blank far sight. The first eyeglass ini adalah subjek. Had ini adalah verb. Convex lens ini adalah objek. For the age. For ini adalah preposisi, jadi ini adalah prepositional phrase. Who ini adalah conjunction. Nah,
Kemudian far-sighted ini adalah objek atau trig complement. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan karena dia punya objek atau trig complement maka dia adalah RPS. Kalau RPS berarti polanya conjunction langsung verb. Jadi di sini kita butuh verb. Kita cari yang verb jawabannya. Kalau yang A, had become, ini adalah pola perfect, ini adalah verb. A benar. Kalau yang B, they ini subjek, had become ini adalah verb, ini salah, kita tidak butuh subjek. Kalau yang C, becoming, ingat verb ing itu bukan verb tetapi dia sebagai adjektif. It become, it subject, became ini verb, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 7. Chimney Rocks, blank 500 feet above the North Platte River has eroded considerably in the last 2 centuries. Chimney Rocks ini adalah sebagai subjek. Blank 500 feet ini kayaknya dia adalah sebagai objek. Above the North Platte River ini adalah prepositional phrase. Has eroded ini adalah verb. Considerably ini adalah adverb, dia menjelaskan erodednya, jadi abaikan saja. In the last 2 centuries ini adalah prepositional phrase. Oke, kita sudah punya subjek, koma. Nah, perhatikan di sini ada 2 koma ini. Jadi kalau 2 koma ini biasanya isinya adalah RPS positif. Jadi di sini kita butuh conjunction plus verb. Dia sebagai anak kalimat. Jadi kita cari yang conjunction plus verb. Kalau yang A, stands, ini adalah verb. Jadi salah. Kemudian in standing ini adalah prepositional phrase. Jadi salah. It stands ini subject plus verb. Ini juga salah. Kalau yang D, which stand ini conjunction plus verb. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 8. Blank that accompany recurring bouts of severe depression reduce bone density. That ini adalah conjunction, accompany ini adalah verb, recurring bouts ini adalah objek, of severe depression ini adalah prepositional phrase, reduce ini adalah verb, bone density ini adalah objek. Conjunction, verb, objek, kemudian preposisi. Jadi yang mulai dari sini sampai sini ini adalah anak kalimat, subclause. Yang ini adalah verb dari main clause. Jadi di depan sini kita butuhnya adalah subjek dari main clause. Kita cari yang subjek. Yang A, it change hormone. It change hormone, it-nya ini adalah subjek, change-nya ini adalah verb, hormones ini adalah objek. Ini salah, kita tidak butuh verb objek, kita cuma butuh subjek. Kalau yang B, hormonal change, perubahan hormonal, ini adalah noun phrase, jadi ini adjektif. Yang ini adalah noun, jadi ini adalah noun phrase. Dia bisa berfungsi sebagai subjek. Kalau yang C, the hormones change, the hormones ini subjek, change-nya ini adalah verb. Jadi ini salah. Kalau yang D, the change in hormone is, nah the change ini subjek, in hormone ini prepositional phrase, is-nya ini adalah verb. Oke, jadi jawabannya adalah B. Mari kita bahas soal nomor 9. Willa Cather is an author blank for her evocative and memorable vision of frontier prairie life. Kita pecah-pecah dulu. Willa Cather ini sebagai subjek, is ini adalah verb, an author ini adalah ini verb, jadi ini trig complement, blank, kemudian for her evocative and memorable, and ini adalah conjunction, dia menghubungkan antara evokatif sama memorable. Jadi mulai dari for sampai vision ini adalah prepositional phrase. Of frontier prairie life ini adalah prepositional phrase juga. Nah, kita lihat di jawaban kita sepertinya akan menggunakan anak kalimat. Jadi di sini kita butuh pola conjunction. Nah, oke, conjunction, kemudian subjek mungkin.
Kita lihat dulu, yang penting kita cari conjunction dulu. Kalau yang A, home reader. Nah, kalau home reader ini tidak bisa karena home reader ini nanti dia tidak punya verb. Jadi kita butuh verb. Home reader ini salah karena ini adalah conjunction plus subject. Kemudian kalau yang B, the prairie of readers, ini juga salah karena di sini nggak ada conjunction. Jadi ini dia adalah polanya adalah noun kemudian of noun. Kalau yang C, whom praising, yang praising ini adalah verb ing, jadi whom-nya ini conjunction plus verb ing. Ingat, verb ing itu bukan verb tapi dia adjektif, jadi C salah. Jadi kalau yang D, whom readers praise, ini whom-nya conjunction, readers-nya subject, praise-nya ini adalah verb. Jadi di sini kita butuh pola conjunction subject verb. Jadi jawabannya D. Kemudian yang nomor 10, Mars tiny moon Phobos is a small mountain of rock that blank from the asteroid belt by Mars gravitational pull. Kita pecah-pecah dulu. Mars tiny moon Phobos ini adalah sebagai subjek. Is ini adalah linking verb. A small mountain ini adalah three complement. Of rock ini adalah prepositional phrase. That ini adalah conjunction. Blank from the asteroid ini adalah prepositional phrase. Asteroid belt sampai sini. Kemudian by Mars gravitational pull ini adalah prepositional phrase. Nah, setelah conjunction kita di sini butuh tergantung apakah kita butuhnya pola RPS atau RPO. Jadi setelah conjunction di sini yang pasti butuh verb. Kalau RPS berarti conjunction plus verb. Kalau RPO polanya adalah conjunction subject verb. Kita lihat. Kalau yang A, was probably captured, ini adalah pola verb, ini pola pasif, jadi be plus verb 3, kemudian probably-nya ini adalah adverb, jadi abaikan saja. Jadi A sepertinya benar. Kalau yang B, it probably, it ini adalah subjek. Nah, masalahnya ini dia tidak punya verb, jadi B salah. The probable capture, nah the probable capture ini adalah noun phrase, dia adalah sebagai noun. Jadi dia adalah sebagai subjek. Salah karena kita butuh verb. Kalau yang D, probably the capture, ini sama juga. Ini sama kayak yang di atas. Jadi ini adalah noun phrase. Dia sebagai subjek. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Ternyata kita cuma butuh verb doang. Jadi ini pola RPS.